Okay, boys, here we go. Halo Celengers, piye kabare? Semoga dulur-dulur kabeh sehat selalu dan banyak rezekinya. Oke, berbeda dari sebelumnya, kali ini kita akan membahas film dari Thailand yang tentunya film ini bergenre drama komedi yang berjudul Jogging Just for G. Nggak tanggung-tanggung, film ini juga mendapatkan gelar Raja Box Office. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melebur ke alurnya. Di alur pertama film ini, sekumpulan warga sedang merayakan upacara peribadata, yaitu upacara untuk mensabihkan seseorang menjadi biksu. Seseorang itu adalah pemeran utama film ini yang bernama Luang Pijas. Ditemani dua sahabatnya yang konyol, Luang Pijas digotong dan diarak untuk menuju kuil tersebut sambil diiringi musik seperti karnaval. Yang ternyata kuil tersebut berada jauh di atas bukit dengan jarak 2 km. Benar saja, sesampainya mereka di atas bukit, mereka kecapean dan hampir tak sanggup lagi menggotong Luang Pijas. Namun untungnya saja, mereka sampai di kuil tersebut dengan selamat tanpa menjatuhkan Luang Pijas karena syarat untuk disabihkan, kaki orang tersebut tidak boleh menyentuh tanah. Kemudian ibu Luang Pijas dan lainnya berpamitan untuk meninggalkannya karena Luang Pijas dan dua pengikutnya akan tinggal di kuil tersebut untuk disabihkan. Luang Pijas menanyakan keberadaan ayahnya kepada ibunya. Namun ia menjawab bahwa ayahnya telah pingsan saat berjalan menuju kuil. งั้นโยมแม่กราบลาเลยนะจ๊ะ เจริญพร Saat mereka hendak menyiapkan tempat untuk tidur, Luang Pijas bertanya siapa orang yang sedang tidur di tempat mereka akan beristirahat. Namun biksu itu menjawab bahwa orang tersebut adalah pengurus kuil. Dia tidak tidur melainkan sudah mati sejak 3 hari yang lalu. ตกใจอะไรกันนักหนาละโยมก็แค่คนตายได้3 วัน Sontak saja dua sahabatnya terkejut dan ketakutan ketika berada di sebelah orang mati tersebut. Biksu itu menjelaskan kalau ia hanya tinggal seorang diri dan tidak sanggup memakamkannya sendirian. Tiba-tiba mayat itu bergerak dengan sendirinya, yang membuat mereka semakin takut. Namun biksu itu berkata bahwa urat mayat tersebut menyusut dan merupakan hal yang biasa terjadi pada mayat. Kemudian biksu itu meminta mereka untuk memindahkannya. Lalu Pijas menyuruh sahabatnya itu untuk memindahkannya. Awalnya mereka takut dan tidak mau. Namun biksu itu berkata membantu orang mati adalah karma yang baik dan mereka pun dengan terpaksa memindahkannya. Saat mereka hendak meluruskan badan mayat itu, tiba-tiba terdengar suara kentut bersamaan saat badan mayat itu telah lurus. 2 3 Kemudian lagi-lagi biksu menjelaskan hal itu merupakan hal yang biasa karena zat asam mayat itu naik. Namun ternyata setelah Luang Pijas menjelaskan, bukan mayat itu yang kentut, melainkan dirinya yang terkentut. พ่อครับไม่เกี่ยวกับกรดตดผมล้วนๆเลยครับ Lalu biksu itu pergi dan meminta mereka mengurus mayat tersebut. Saat mereka hendak berjalan memindahkan mayat tersebut, mereka terhenti saat seseorang menanyakan kemana mereka akan pergi. Namun salah satu sahabatnya berkata kepada Pijas bahwa ia tak asing kepada orang yang bertanya itu. Lalu Pijas membuat kafan mayat tersebut dan memastikannya. Benar saja orang yang bertanya itu adalah mayat yang dibawanya. Sontak saja mereka terkejut dan lari terbirit-birit. Tidak sampai situ saja, mereka juga diganggu oleh hantu itu saat mereka sedang tidur. Hantu itu tiba-tiba muncul dan berbaring di samping mereka. Satu persatu mereka terbangun dan lari ketakutan. Kemudian saat mereka hendak pergi ke suatu tempat di pagi buta dengan sebutan Bapak Suci, yaitu panggilan untuk Pijas, mengatakan pada kedua sahabatnya untuk tidak takut kepada hantu tersebut karena mereka sedang bersama dengan biksu atau dirinya. Di perjalanan tiba-tiba dua orang wanita muncul untuk memberi sedekah kepada Pijas agar diberkati olehnya. Namun Pijas kaget dan takut kemudian lari terlebih dahulu.
Setelah menyadari bahwa mereka adalah dua orang wanita yang minta diberkati, ia menjelaskan bahwa dia tidak takut, hanya saja terkejut. Kemudian mereka bertemu lagi kepada seorang wanita cantik yang juga ingin memberikan sedekah, yaitu berupa makanan kepada Pijas untuk diberkati. Pijas yang tampaknya tak mau menatap wanita itu sambil mengatakan bahwa lain kali untuk bersedekah uang saja, agar kuil ini menjadi kaya. Tanpa mereka sadari, biksu tua datang dan mereka pun terkejut dan meninggalkan wanita tersebut. เอาข้าว หลวงพี่ไม่ได้ให้พรเลยนะคะ อายุวันโนสุข Kemudian kedua sahabatnya itu membersihkan aula kuil. Mereka mengepel kuil sambil bernyanyi dan bercanda. Mendengar hal ini, Pijas dan biksu tua datang dan memperingati kedua kawannya untuk menjaga sikap mereka di tempat suci. Setelah itu, di suatu tempat, biksu tua bertanya kepada Pijas tentang mengapa ia ingin disabihkan menjadi biksu. Lalu ia teringat di masa lalunya. Pijas menjadi playboy, bahkan mengganggu pacar orang. Dan ia menjelaskan kepada biksu tua itu bahwa dia telah menghamili 3 orang pacarnya. Di pagi hari pukul 5 pagi, seperti biasa salah satu wanita yang menyukainya tersebut ditemani kawannya menunggu Pijas di jalan dan ingin memberi sedekah kepadanya. Setelah memberi makanan kepada Pijas, ia bertanya kepada Pijas, jika suatu saat nanti dia harus mati, apa yang akan Pijas lakukan? Lalu Pijas berkata bahwa ia akan menjadi biksu. Jawaban itu membuat wanita itu bahagia. Namun rupanya Pijas punya maksud lain. Bukan untuk kebaikannya, namun agar hal itu terjadi. Sontak saja mereka tertawa. หยอกตลอดเลยนะคะ Di aula kuil, biksu tua memanggil Pijas dan bertanya apa yang dia dapatkan beberapa hari setelah di kuil ini. Rupanya jawaban Pijas membuat biksu itu berkata untuk Pijas lebih mencari ilmu lagi di Bangkok. Pijas dan sahabat-sahabatnya sangat senang mendengarkan itu dan ingin segera berangkat. Biksu tua itu pun terheran-heran dan menyuruh mereka berangkat 2 hari ke depan. Setibanya di Bangkok, Pijas mengatakan kepada kedua sahabatnya untuk berhati-hati di Bangkok ini. Mereka akan pergi ke suatu tempat menggunakan bus jurusan 8. Setelah mereka menemukan bus tersebut, bus itu melaju ugal-ugalan dan penumpang di dalamnya berhamburan. Lalu mereka turun di halte berikutnya. Di sana Pijas dicopet oleh seseorang yang menggunakan helm di kepalanya. Lalu mereka pun mengejarnya. Namun copet itu lari terlalu kencang, mereka pun kewalahan. Saat mengejar copet itu, di tengah jalan mereka bertemu dengan idola mereka, 2 orang gadis cantik yang mengenakan baju sekolah. เฮ้ยใช่โยชิเน็ตไอดอลปะเนี่ยดูน้องเน็ตไอดอล Akhirnya mereka tiba di kuil yang mereka tuju. Di sana mereka juga bertemu dengan senior mereka yang tampaknya tidak senang kepada mereka. Saat Pijas tidur, ia bermimpi. Ia bermimpi pacar yang telah dihamilinya. Lalu ia terbangun karena mimpi itu merupakan mimpi buruknya. Kemudian sama seperti sebelumnya, orang-orang bersedekah kepadanya untuk minta diberkati. Namun berbeda yang di desa. Wanita kota yang bersedekah terlihat seksi dan menonjol. Lalu Pijas mengatakan kepada wanita-wanita itu untuk berpakaian lebih sopan. Di hari berikutnya mereka bertemu kembali. Wanita-wanita itu sudah menggunakan pakaian sopan. Di suatu tempat saat mereka berjalan, mereka tersesat. Lalu Pijas meminta kawannya untuk menggunakan GPS pada ponselnya. Mereka melakukan semua instruksi GPS itu. Namun bukannya menemukan jalan keluar, mereka malah menabrak tiang karena instruksi dari GPS tersebut. Akhirnya kedua sahabatnya berdebat menyalahkan satu sama lain. Akibat mereka tersesat, Pijas melewatkan sarapan dan makan siang. Ia pun kelaparan. Saat Pijas melakukan kegiatannya yang seperti biasa, Pijas saat ini terkentut-kentut. Rupanya dia ingin buang air besar. Karena tidak tahan, ia lalu menyewa ojek untuk mengantarkannya ke kuil terdekat untuk buang air besar. Di perjalanan, ojek itu berjalan lamban dan sambil mengajak Pijas mengobrol. Pijas yang sudah tidak tahan menyuruh ojek itu untuk melaju cepat. หลวงพี่รีบเหรอหลวงพี่มาขับเอง Setibanya di kuil, ia bertemu biksu lainnya.
Otomatis biksu yang lainnya bertanya-tanya bau yang tak sedap itu. Namun Pijas hanya diam saja. Mereka mengira bau itu berasal dari makanan sedekah yang dibawanya. Saking baunya, salah satu biksu lain itu ada yang hampir pingsan. Lalu disusul sahabatnya. Mereka tiba lalu berkata kalau Pijas telah buang air besar di jubahnya. Sontak biksu-biksu yang mendengarkan itu ingin muntah. อุ้ยองค์ไหนเหรอโยม Kemudian saat mereka ingin melihat suatu acara, mereka dilarang masuk untuk menyaksikannya. Hal ini membuat Pijas penasaran dan bertanya kepada biksu seniornya, mengapa setiap malam tempat itu sangat ramai orang. Dan biksu itu menjawab bukan malam saja tempat itu yang ramai, dan akan mengajak Pijas untuk ke sana agar ia tahu apa yang terjadi di sana. Rupanya tempat itu dijadikan tempat ritual monkey business, di mana orang-orang melakukan ritual agar diberkati dan harus membayar. Salah satu pengunjung itu ialah Lovestick, yaitu pacar Pijas yang dihamilinya. Lalu Pijas menanyakan tujuan ia mengikuti ritual ini. Karena ritual ini, Pijas mengatakan kalau wajah ia nampak seperti Iron Man. Lalu ia meninggalkan pacarnya itu. Saat di kelas, guru Pijas mengajarkan arti Buddha. Lalu diantaranya adalah kebaikan yang di dalamnya ada cinta. Kemudian Pijas bertanya apa itu cinta. Guru itu menjawab cinta itu mempunyai banyak arti di dunia fana ini. Dia mengatakan cinta itu seperti kentut, bahwa dia tidak bisa melihatnya, namun dia percaya itu ada. Kemudian saat kedua sahabatnya Pijas hendak pergi ke suatu tempat untuk melihat Yoshi idola mereka, seorang biksu memanggil mereka dan bertanya hendak kemana. Salah satu dari mereka menjawab bahwa mereka hanya ingin jalan-jalan di sekitar kuil. Lalu tiba-tiba mereka melihat idola mereka itu sedang berjalan berbaris sambil menutup mata. Di sini mereka juga melihat copet yang memakai helm lewat di sekitar kuil. Lalu diam-diam mereka merekam copet itu. Kedua sahabat Pijas, Saisin dan Mano hendak mengikuti idolanya itu. Mereka mengikutinya hingga ingin masuk ke sekolahnya. Namun mereka di stop oleh penjaga sekolah itu. Akhirnya mereka mempunyai ide untuk masuk ke sekolah itu. Mereka menyamar menjadi anak sekolah tersebut dengan berdandan seperti anak sekolah tersebut. Akhirnya mereka lolos dan dapat masuk. Di dalam sekolah terlihat idolanya itu sedang beradu mulut dengan senior kelasnya. Benar saja, tawuran antar siswa pun terjadi. Mereka yang melihat itu langsung melerai dan salah satu mereka memanggil Bapak Suci atau Pijas. Pijas yang sedang ada tamu pada saat itu yaitu dua mantan pacarnya lalu ikut untuk melerai siswi-siswi itu. Namun mereka tidak bisa apa-apa. Malahan mantan pacar Pijas ikut berkelahi karena memperebutkan si Pijas. แล้วสองคนนั้นเขาตบกันทำไมหลวงพี่ตบแย่งผู้ชายใครอะหลวงพี่อาตมานี่แหละ Mano memberitahu Pijas bahwa ayahnya mengirim pesan kepadanya. Melalui Facebook, ayahnya yang menggunakan profil sebagai perempuan mengirim pesan kalau ia akan ke Bangkok pada acara Songkran. Lalu Pijas menyuruhnya untuk segera membalasnya, namun koneksi internet buruk. Ia gagal mengirim pesannya. Akhirnya, Pijas mengambil suatu kertas dari bawah patung Buddha kecil yang isinya password Wi-Fi. Kemudian, Saisin yang sedang bermain game kehabisan baterai dan ingin meminjam charger ke Mano. Bukan charger ponsel yang dibawa, melainkan aki mobil. Saisin pun mengeluh, bagaimana bisa aki mobil ini bisa menggantikan baterai ponsel. Namun ada Bapak Suci yang mengatasinya. อุ้ย นี่แล้วก็ฝั่งนี้ เฮ้ยติดด้วย Di hari berikutnya, hormon salah satu wanita yang dihamili Pijas datang dan mengatakan sesuatu yang sangat penting kepadanya, bahwa dia akan move on dan tidak akan menunggu Pijas lagi. Kemudian Pijas yang mendengar itu merasa lega dan mengatakan ingin menjadi biksu seumur hidupnya. Hormon sontak marah, kemudian Pijas mengusirnya dengan cara kocak. Di tempat lain, kepala biara menceritakan tentang monkey bisnis yang dilakukan salah satu biksunya yaitu Biksu Kung yang akan membawa masalah bagi kuilnya. Saat acara ritual Biksu Kung berlangsung, Pijas datang bermaksud untuk menghentikan bisnis yang tidak benar itu.
Ia mengatakan jika semua adalah kebohongan dan Biksu Kung harus menunjukkan keajaiban, Mano dan Saisin meminta biksu untuk terbang untuk menunjukkan kesaktiannya. Namun ia pun menolak. Ia memilih untuk menebak nomor lotre yang akan keluar, yaitu 318. Tanpa mau kalah, Pijas memperlihatkan pentolannya dan Mano menafsirkan yang akan keluar adalah nomor 18. Benar saja, saat lotre sudah keluar, yang keluar adalah nomor 18. Biksu Kung pun terkejut. Keesokan harinya, saat Bapak Suci Pijas keluar dari kuil, sudah banyak orang menunggu di luar untuk berterima kasih karena lotrenya tembus di angka 18. Biksu pun menjadi kesal. Pijas menjelaskan kepada semua orang yang ada di situ bahwa nomor yang keluar bukan dari dirinya atau siapa-siapa, melainkan keberuntungan mereka sendiri. Dia mengatakan untuk jangan percaya kepada penipuan yang mengatasnamakan agama, karena hal itulah yang akan melemahkan agama tersebut. Lalu, saat orang-orang itu pergi, dengan kesal Biksu Kung juga meminta nomor keberuntungan kepada Pijas. Pijas menyebutkan H yang artinya 5 pada bahasa Thailand dengan 3 kali, yang menjadi HHH. Biksu telat menyadarinya bahwa itu semua hanya sindirannya. Di samping itu, Biksu Kung mempunyai niat buruk. Ia mempunyai janji kepada Pak Ot untuk membuat kepala biara menandatangani suatu kontrak kepadanya. Namun kembali lagi, semua itu digagalkan oleh Pijas. Pak Ot yang mendengar ini berpikir Pijaslah yang merusak semua rencananya. Di tempat lain, ketika copet berhelm itu melewati suatu jalan, Pijas, Mano, dan Saisin menstopnya. Mano dan Saisin bermaksud membawanya ke kantor polisi. Namun anak itu mengakui bahwa dia terpaksa melakukannya karena miskin dan keluarganya ada yang sakit. Mendengar hal itu, Pijas memaafkannya dan tidak akan membawanya ke kantor polisi. Lalu ia meminta untuk berjanji tidak akan melakukannya lagi. Ia berpesan masih banyak pekerjaan lain dan setidaknya menjadi miskin yang bermartabat dengan tidak mencuri. ครับ ผมสัญญาครับ เจริญพร ผมครับ Di lain waktu, saat Pijas selesai berdoa, ada seorang bersenjata datang mengendarai motor lalu menembak Pijas. Pijas pun terjatuh. Mano dan Saisin yang melihat berusaha menolong dan menghentikan penembak itu. Disusul biksu lain, kemudian datang untuk melihat Pijas yang terbaring dan langsung mendoakannya. Mereka menganggap Pijas telah mati. Namun tiba-tiba dia terbangun, lalu mengatakan ia belum mati. Ia menjelaskan ia hanya tersandung batu dan jatuh pingsan. ผมก็หันไปมองได้ยินเสียงปืนก็เลยสะดุดหินล้มนะครับ โอ้ยนึกว่ามีของดี Akhirnya penembak itu ditangkap polisi dan diminta untuk memecahkan kasus ini. Dan di waktu acara Songkran tiba, yaitu acara siram air, Pijas bermaksud menemui ayahnya. Saat bertemu ayahnya, ayahnya lupa dengan Pijas karena penampilan Pijas saat ini sangat berbeda. หลวงพี่แจ๊ดเฮ้ยลูกทัน Di sana ia juga melihat Bai Firm dengan laki-laki lain yang dianggap sepupu itu ternyata lebih dari sekedar saudara. Ia juga melihat Hormon telah menggandeng 2 orang pria. Dengan menerima kenyataan bahwa dia saat ini adalah biksu, ia pun menyikapinya dengan lapang dada. Kemudian saat ia hendak pulang, saat jalan sedang macet, mereka tersandung masalah. Mereka difitnah menyerobot antrean dan menabrak salah satu mobil di depannya. Sontak Pijas menjadi terkenal di dunia sosial. Bahkan ia dipanggil oleh salah satu stasiun TV. Biksu Kung dan Biksu Sung yang mendengar ini otomatis mengejeknya. Melihat itu, Biksu Sung dan Biksu Kung akan menemui kepala biara besok. Setelah itu, dengan bijak, Pijas mengatakan bahwa siapapun orang baik, surga pasti bisa melihat. Begitu juga siapapun orang yang telah berbuat jahat, surga pun tetap bisa melihat. Dan kata orang dulu, karma datang secepat roket. Namun sekarang, karma datang secepat 4G. แต่สมัยนี้กรรมมันแรงกว่า 4G ซะอีก Acara TV pun dimulai. Di sana Pijas dituduh memberikan berita palsu dan menerima semua kesalahannya jika ia terbukti bersalah. แต่ถ้าทุกคนไม่เชื่ออาตมาก็ยินดียอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวแล้วกันโยม Lalu ia pergi meninggalkan stasiun TV. Disusul Saisin dan Mano dan memberitahu dialah yang menyetir mobil dan memberikan berita sebenarnya. Bukan hanya itu,
seseorang telah mengirim video asli yang terjadi pada saat itu. Tetapi orang itu tetap tidak mau mengakuinya dan mengatakan bahwa video itu sudah diedit. Di kuil, Biksu Sung dan Kung telah dipanggil dan dibawa oleh petugas karena laporan tentang percobaan pembunuhan dan penipuan kepada Pak Ot. Bukan hanya itu, mereka juga dicabut dari kebiksuannya. Lalu Mano dan Saisin mencari keberadaan Biksu Jas dan diketahui ia telah kembali ke desanya, menjelaskan bahwa dengan lapang menerima semua yang terjadi. Dan film pun tamat. Banyak pesan yang kita dapat dari film ini. Salah satunya untuk tidak berbuat jahat mengatasnamakan agama dan lebih berhati-hati pada dunia canggih ini. Oke.